Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatanku channel Minggu 11 September 2022. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 32. Tema renungan yang akan kita renungkan bersama hari ini, kasih dan sukacita di balik sebuah pertobatan. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama para suster yang saat ini bertugas di komunitas PRR Pringgolayan, Yogyakarta. Doa akan bersama Suster Maria Claudia PRR, renungan akan bersama Suster Maria Gordiana PRR. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putuslah rohmu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk segala rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan dalam kehidupan kami, serta menjadi sumber kekuatan bagi kami dalam mengikuti jejak-Mu. Bukalah mata hati kami untuk tetap setia mengikuti jejak langkah-Mu, dan mampukanlah kami untuk menebarkan kasih dan cinta kepada sesama yang kami jumpai dalam seluruh kehidupan kami, teristimewa mereka yang mendambakan kehadiran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Permenungan kita pada hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 31. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya,
Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.
Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kasih dan sukacita di balik sebuah pertobatan. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Santo Lukas menuliskan dan merumuskan 3 perumpamaan yang saling berpautan dengan simbol kehilangan. Di sini kita belajar bagaimana menyatukan iman, kasih, dan dosa. Memang sangat sulit bagi pikiran manusia, sehingga lahirlah sebuah perspektif bahwa bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan dengan akal sehat ketiga perumpamaan ini yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Dalam ketiga perumpamaan ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat lebih dalam, untuk menemukan kata kunci dari setiap perumpamaan. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Perumpamaan yang kedua tentang domba dan dirham yang hilang. Pada kisah perumpamaan tentang domba yang hilang yang kita dengar, baca, dan mungkin ada yang sudah menghafalnya sebagai bacaan favoritnya, bahwa sang gembala meninggalkan 99 ekor domba untuk pergi mencari satu domba yang tersesat dan hilang. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk membaca dengan bijak, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan yang kontroversi, karena dalam Injil Matius menuliskan bahwa ia sendiri bersukacita. Namun dalam Injil Matius menuliskan bahwa ia sendiri bersukacita. Dalam Injil Lukas dituliskan bahwa ia bersukacita bersama dengan teman dan juga tetangga-tetangganya. Ketika sang gembala menemukan yang hilang, ia sungguh-sungguh bersukacita, bahkan mengumumkan kepada tetangga untuk bersukacita bersamanya karena ia telah berhasil menemukan dan menyelamatkan yang hilang. Aku berkata kepadamu, demikian juga, lebih daripada sukacita, kamu, demikian juga, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kisah yang kedua, tentang seorang wanita miskin yang tidak berhenti mencari, dia menemukan dirhamnya yang hilang. Mereka bersukacita ketika yang hilang ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan yang ketiga, tentang anak yang hilang. Akhirnya, kita sampai pada apa yang mungkin merupakan perumpamaan yang paling berkesan dalam Injil, kisah yang kita kenal sebagai anak yang hilang. Sama seperti dalam domba yang hilang dan dirham yang hilang. Cerita yang hanya ditemukan dalam Injil Lukas ini menggambarkan tentang Allah Sang Pencari. Ayah yang pengasih adalah pusat dari perumpamaan ini. Meskipun putranya melarikan diri dengan warisan ayahnya dan menghambur-hambur uang, sang ayah menunggunya, berharap
dia kembali. Setelah putranya kembali, sang ayah yang penuh belas kasihan berlari untuk memeluk dan memaafkannya sebelum sang putra dapat mengucapkan satu kata. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Kesimpulan dari ketiga perumpamaan ini adalah Allah yang hadir dalam diri Yesus datang ke dunia untuk menjumpai orang-orang yang sakit, berdosa, dan bukan kepada orang-orang yang sehat. Dalam kitab suci mengatakan bahwa aku datang bukan untuk orang yang benar, melainkan orang yang tersingkir. Tolak masuk ke rumah ayahnya untuk ikut bersukacita. Dia pun merasa telah melayani ayahnya. Dia telah mematuhinya. Mungkin itu bukan karena cinta. Gambaran anak sulung itu menjadi gambaran orang-orang Farisi dan ahli Taurat atau siapapun juga yang bersungut-sungut melihat pertobatan dan tidak senang melihat kegembiraan hidup sesama yang mereka alami. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, kita belajar bagaimana proses pertobatan si anak yang hilang itu berlangsung. Yang membuat anak bungsu itu kembali dan bertobat adalah penderitaannya. Ketika ia berkekurangan, ia menyadari dirinya. Pentingnya dia untuk kembali adalah betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Pentingnya itu membawa dia pada suatu keputusan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ia menindaklanjuti rencana itu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketetapan hatinya yang baik itu segera dilaksanakannya tanpa ditunda-tunda. Sikap sang ayah yang selalu menanti sang anak dan kini kembali melahirkan sukacita. Segala sesuatu yang dilakukan karena cinta berbuah kebesaran dan keindahan. Allah adalah pribadi yang penuh pengertian, penyayang, dan pemaaf. Allah melihat hati yang gelisah. Ia menjangkau mereka yang menyesal, terbuka, dan rendah hati, dan punya keinginan bertobat. Kalau surga dan para malaikat bergembira atas satu orang yang bertobat, kita bisa membayangkan gemuruh kehebohan surga jika lebih dari satu yang bertobat. Hari ini, kita juga belajar lebih baik untuk mencintai dan kehilangan dan menemukannya kembali daripada tidak pernah mencintai sama sekali. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang masih sulit untuk hidup saling mengampuni, semoga Engkau mengetuk pintu hati mereka, serta mampukan mereka untuk hidup saling mengasihi, serta mengampuni dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang patah semangat oleh pencobaan, ketidakpastian, dan ketakutan yang dialami, ya Bapa, semoga mereka tetap percaya dan berharap kepada Allah yang membuat segala sesuatu berakhir dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, ya Bapa, ringankanlah segala penderitaan yang tengah mereka hadapi saat ini, dan mampukanlah mereka agar boleh menyatukan penderitaan mereka bersama Putra-Mu di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semua semakin yakin
bahwa janji-janji-Mu menuntut keterlibatan kami untuk mewartakan nama-Mu kepada sesama di sekitar kami, serta mampukanlah kami untuk hidup saling mengampuni serta mengasihi satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hari.